Setelah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sebagai penjahat kaya dan tampan dalam sebuah novel, Su Liang panik karena keluarganya akan dihancurkan. Untungnya, sistem keluarganya diaktifkan dan keluarga itu akan menjadi lebih kuat seiring perkembangannya. Jadi, sebelum plot dimulai, Su Liang menyusun rencananya dan memulai perburuan. Ketika plot dimulai, dia sudah tak terkalahkan. Baru saja, Su Liang, mengapa kamu datang menemuiku? Di kantor yang sederhana namun mewah. Seorang wanita cantik yang memukau mengerutkan kening dan menatap dengan marah pada pemuda yang duduk di kursi kantor di depannya. Liu Ruolan, putri sulung keluarga Liu, menjadi presiden eksekutif grup Liu di usia muda dan merupakan bakat bisnis yang terkenal. Dia memiliki wajah oval yang indah dan menawan dengan alis melengkung seperti bulan sabit dan bibir tipis yang halus dan menggoda seperti mawar. Mengenakan setelan profesional, sosoknya yang figurtif terlihat sempurna dan Anda bahkan tidak dapat melihat jari-jari kakinya ketika Anda melihat ke bawah. Bulu matanya yang indah bergetar sedikit, matanya tampak mini berapi-api, dan wajahnya yang cerah dan tanpa celah sedikit memerah menunjukkan bahwa dia sangat marah. Pria muda di hadapannya juga bukan orang biasa. Dia adalah putra sulung dari keluarga Su, keluarga nomor 1 di kota sihir. Su Liang tampan dan lembut, dan menatapnya dengan ekspresi main-main, kering. Sebelum dia bisa marah, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat, aku hanya datang menemuimu setelah tidak bertemu selama 2 hari. Niat buruk apa yang bisa kumiliki?" Wajah Liu Ruolan penuh kecurigaan. "Aku beritahu padamu, aku tidak akan jatuh cinta padamu." Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, matanya tegas. "Bahkan jika aku, Liu Ruolan, mati dan melompat dari sini, aku tidak bisa." Su Liang mengangkat alisnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Kamu berbicara dengan Liang Ge sangat senang, tetapi aku tidak suka nada bicaramu." Mendengar perubahan nada bicara Su Liang yang tiba-tiba, Liu Ruolan menunjukkan ekspresi tak terduga di wajahnya. Ini masih resep aslinya dan pasti akan terasa familiar. Dia berhenti berbicara. Su Liang membelai dagunya dengan ekspresi menggoda. Mengapa repot-repot? Saat itu senja ketika Su Liang berjalan keluar dari kantor. Awan merah tua menutupi langit, memantulkan pegunungan dan sungai sejauh ribuan mil, terjalin menjadi gambar yang megah. Setelah meninggalkan grup Liu, Su Liang masuk ke Rolls-Royce mewah dengan sikap hormat dari pengawalnya. Kemudian mobil itu mulai dan melaju dengan mulus di jalan. Su Liang menopang kepalanya dengan satu tangan, melihat hiruk-pikuk lalu lintas di luar jendela, dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Menurut garis waktu, plotnya akan segera dimulaikan. Faktanya, dia telah melakukan perjalanan ke dunia paralel ini selama setengah tahun. Ketika dia mengetahui bahwa ini adalah dunia fiksi dan bahwa dia adalah seorang penjahat, dia terkejut dalam novel. Su Liang adalah peran pendukung pria yang bertindak sebagai batu loncatan bagi protagonis tetapi pada akhirnya keluarganya hancur. Memikirkan hasil itu, dia panik. Untungnya, Golden Finger yang penting bagi penjelajah waktu telah tiba, sistem keluarga penjahat. Aturan sistemnya sangat sederhana selama Anda menambahkan orang ke keluarga Anda dan menambahkan anggota keluarga, Anda bisa mendapatkan hadiah. Apakah ini ritme baginya untuk memulai harem? Tentu saja ada batasan untuk memiliki banyak anak dan diberkati. Pertama, kesukaan harus mencapai tingkat tertentu dan kedua, objek harus memiliki sejumlah keberuntungan. Emma wanita beruntung di buku seorang pahlawan wanita yang beruntung. Ini memaksanya untuk benar-benar menjadi kebalikan dari protagonis untungnya. Masih ada setengah tahun sebelum cerita dimulai dan dia masih punya waktu untuk mengubah takdirnya. Jadi Su Liang mulai berburu pramugari cantik sekolah polwan perawat sekretaris CEO wanita. Ratu-ratu kakak perempuan murni menawan dingin lembut yandere. Sekarang setengah tahun telah berlalu dan anggota keluarga Su Liang telah mencapai lebih dari selusin dan banyak dari mereka masih direkrut. Liu Ruolan objek sanjungan dalam novel juga merupakan tunangan protagonis. Putra sulung dari keluarga terbesar di kota ajaib bertindak sebagai penjilat menurut plot novel. Tidak ada Su Liang langsung menggunakan kekuatan keluarga Su untuk menargetkan grup Liu dalam bisnis. Keluarga Liu hanyalah keluarga kecil, bagaimana mereka bisa bersaing dengan keluarga Su? Hasilnya seperti yang diharapkan. Tekanan dari berbagai kelompok besar dan pengkhianatan dari mitra segera membuat grup Liu terkepung di semua sisi. Tidak peduli seberapa tinggi bakat bisnis Liu Ruolan, dia tidak dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan yang akan segera terjadi. Tepat ketika dia putus asa, Su Liang muncul dan memberinya secercah harapan. Tapi pahlawan wanita ini memiliki kepribadian khusus. Aku tidak bisa mendapatkan kesukaan dan tidak bisa mendapatkan koin emas. Hari ini dia datang untuk mencari tunangan protagonis untuk melihat apakah dia bisa membawanya ke dalam keluarga dan mendapatkan hadiah. Jadi setelah plot dimulai, protagonis bisa terpukul parah. Aku tidak menyangka Liu Ruolan setajam lidahnya seperti biasanya. Bisakah Su Liang menanggungnya? Meskipun aku gagal menaklukkan sang heroin, itu bukan masalah besar.
Dengan penambahan lebih dari selusin anggota keluarga, Su Liang juga menerima serangkaian hadiah sistem. Kekuatan awal tingkat kekuatan Hua Jin Ming Jin Anjin Hua Jin, ruang portabel. Simpan barang sesuka Anda saat ini terbatas pada benda mati, keterampilan mengemudi tingkat dewa. Tingkat keterampilan dasar menengah mahir tingkat dewa, seperti angin musim semi yang menyegarkan. Meningkatkan kesukaan orang-orang di sekitar tuan rumah terhadapnya. Penjahat yang sukses tidak pernah menunjukkan kata buruk di wajahnya. Meskipun dia telah melakukan banyak hal buruk, dia tetap terlihat elegan dan santai. Ada juga teknik tinju dan kaki pembersihan sumsum dan pemotongan meridian, memori fotografi, dan peningkatan pesona. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sudah tak terkalahkan. Sekarang dia tidak panik sama sekali, hanya menunggu alur cerita terungkap dan memberikan pukulan berat kepada protagonis. Silakan terus membaca buku baru. Jika Anda dan saya terus membacanya, buku baru itu tidak akan menjadi kegagalan mendadak. Bab 2 protagonis tidak terkalahkan dan turun gunung batalkan pertunangan di tempat. Ada bangunan yang belum selesai di Xishan, Shanghai. Karena tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun, tempat itu dipenuhi rumput liar dan tampak sunyi. Meskipun sekarang dalam keadaan bobrok, tempat ini sangat terkenal dan berjaya 6 tahun lalu. Karena ini adalah situs keluarga Lin, salah satu dari 5 keluarga besar di kota iblis asli 6 tahun lalu. Keluarga Lin gagal dalam pertempuran bisnis dengan keluarga Su. Kepala keluarga Lin tidak tahan dengan pukulan kebangkrutan dan melompat dari gedung lantai 33. Istri dari kepala keluarga itu patah hati dan meninggal karena depresi. Hanya satu anak yang tersisa di keluarga Lin dan dia menghilang dari pandangan sejak saat itu. Pada titik ini keluarga Lin yang terkenal menjadi sejarah dalam Semalam Ayah Ibu Aku Kembali. Aku pasti akan menghancurkan keluarga Su dan membalaskan dendammu. Pada saat ini di depan reruntuhan keluarga Lin, seorang pemuda berlutut dan bersujud. Pemuda itu memiliki wajah biasa yang tidak mencolok. Setelah bersujud beberapa kali, dia perlahan berdiri. Sepasang mata yang dalam yang terlihat menunjukkan keistimewaannya. Dia adalah anak tunggal dari keluarga Lin Lin Hao. Dia tidak mati. Dia menghilang tanpa jejak tahun itu seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi, padahal dia telah mengikuti seorang lelaki tua ke gunung untuk berlatih kultivasi. Dia memiliki 3 guru dokter. Guru masih hidup dengan keterampilan medis yang luar biasa dan dapat menghidupkan kembali orang mati. Guru kedua tak tertandingi dalam seni bela diri, mahir dalam semua 18 seni bela diri dan dapat membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Guru ketiga adalah guru pertapa yang mahir dalam musik, catur, kaligrafi, lukisan, puisi, anggur, bunga, dan teh. Bajingan kecil, kau telah mempelajari semua yang telah kami bertiga pelajari seumur hidup kami hanya dalam 6 tahun. Hawaya, tidak ada lagi yang bisa kami orang tua ajarkan padamu. Pergi dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Berhenti menyiksa orang tua ini di sini, dasar bocah kecil. Kamu sudah tak terkalahkan. Turun gunung dan buat masalah pada saudari-saudari seniormu. Memikirkan apa yang dikatakan beberapa guru kepadanya ketika dia turun gunung, mulut Lin Hao melengkung. Betul sekali, melalui pelatihan keras selama 5 tahun, ia telah menguasai pembelajaran sepanjang hayat dari beberapa guru. Bahkan lebih baik dari sang guru. Sekarang setelah dia kembali dari studinya, dia bersumpah untuk membalas dendam dan membuat keluarga Su membayar harga atas kehancuran keluarga Lin. Keesokan paginya tertawa sebuah taksi melaju dan berhenti di luar sebuah villa. Villa ini mengadopsi kombinasi fitur arsitektur Tiongkok dan Barat yang tampak megah dan agung dengan plakat bertuliskan kata-kata keluarga Liu. Sesosok keluar dari taksi itu adalah Lin Hao. Dia tidak segera pergi mencari beberapa kakak perempuan senior, tetapi datang ke keluarga Liu. Ketika keluarga Lin berada di puncaknya, banyak keluarga mencoba menjilat mereka dan keluarga Liu adalah salah satunya. Untuk menjalin hubungan dengan keluarga Liu mengusulkan pernikahan dan pasangan pernikahan itu adalah Liu Ruolan dan Lin Hao. Karena kedua keluarga memiliki hubungan baik dan memiliki hubungan pernikahan, wajar saja jika dia berkunjung. Berdiri di depan villa dan melihat plakat yang khidmat, Lin Hao merasa sedikit nostalgia. Dua keluarga itu dekat saat itu dan dia telah mengunjungi keluarga Liu beberapa kali. Setelah beberapa tahun, rumah itu menjadi lebih megah. Sepertinya keluarga Liu telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak bisa tidak memikirkan gadis elegan dan pendiam itu, murni dan cantik itulah tunangannya. Dia sangat cantik 6 tahun lalu, aku ingin tahu betapa memukaunya dia sekarang. Bahkan pikiran tenang Lin Hao sedikit terguncang saat memikirkan pertemuan dengan tunangannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini tempat yang seharusnya kamu berada? Pergi dari sini, sebuah teriakan dingin terdengar. Mengikuti suara itu, aku melihat. Ternyata Lin Hao berdiri di depan pintu dan menarik perhatian satpam yang datang untuk mengusirnya dengan tatapan ganas. Ekspresi Lin Hao tenang. Saya di sini untuk menemui Liu Ruolan. Tolong beritahu saya.
Satpam itu tercengang, menatapnya dari atas ke bawah, dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Lin Hao baru saja keluar dari pegunungan. Dia mengenakan kemeja pudar dan celana jeans dengan beberapa lubang di sana-sini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mereka terlihat lebih bersih daripada pengemis. Hanya kamu mencari wanita muda itu? Apakah kamu ingin membuat kunci? Berapa banyak kunci? Satpam itu mengejeknya tanpa ampun seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Siapa putri sulung mereka? Bakat bisnis yang terkenal, pengagumnya dapat ditemukan dari Shanghai hingga Beijing. Pria di depannya tampak seperti baru keluar dari gunung dan dia benar-benar datang ke keluarga Liu untuk melakukan penipuan. Wajah Lin Hao menjadi gelap meskipun dia tidak peduli dengan karakter-karakter kecil ini, tidak semua orang bisa meneriakinya. Saat dia akan kehilangan kesabarannya, sebuah suara yang sedikit ragu-ragu terdengar di sampingnya. Tuan Lin, Tuan Muda Lin. Seorang pria tua dengan pakaian tang menatap Lin Hao dengan terkejut. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Liu. Kedua keluarga itu adalah teman baik dulu dan dia pernah bertemu Lin Hao sebelumnya. 6 tahun telah berlalu dan Lin Hao tidak hanya menyingkirkan kekanak-kanakannya tetapi juga menjadi jauh lebih dewasa dan stabil. Tidak banyak perubahan dalam penampilan. Penampilannya biasa saja seperti dulu sehingga dia langsung mengenalinya. Yang membingungkannya adalah bagaimana wanita itu tahu bahwa Lin Hao akan datang ke keluarga Liu baru-baru ini, Tuan Liu. Lin Hao juga mengenali kepala pelayan, ekspresinya kembali tenang dan dia menjawab dengan senyuman. Ikut aku, kepala pelayan mengangguk dan berjalan di depan untuk memimpin jalan. Berjalan sampai ke ruang tamu, kepala pelayan meminta Lin Hao untuk menunggu dan pergi memberitahu istrinya. Penantian ini berlangsung selama 1 jam. Tepat ketika Lin Hao mulai tidak sabar, Nyonya Liu Liu Ibu Ruolan akhirnya tiba. Nyonya Liu duduk di sofa perlahan dengan secangkir kopi di tangannya dan menyesapnya dengan elegan. Katakan padaku apa yang membawamu ke keluarga Liuku. Dia melirik Lin Hao dengan ringan, nadanya sangat dingin dan penghinaan di matanya tidak disembunyikan, hati Lin Hao berangsur-angsur tenggelam. Dia punya firasat dari sikap pria yang membuatnya menunggu di sini selama 1 jam tanpa setetes teh pun. Sampai saat ini dia masih tidak bisa menerimanya betapa baiknya Nyonya Liu dulu. Setiap kali dia datang ke keluarga Liu, dia disuguhi makanan dan minuman lezat sekarang apa? Tatapan itu seolah-olah dia sedang melihat seorang pengemis di jalanan. Mungkin Bibi Jiang yang ramah dalam ingatannya telah berubah sejak jatuhnya keluarga Linnya. Dengan menarik napas dalam-dalam, Lin Hao berkata dengan suara berat, Bibi Jiang, aku di sini untuk menemui Ruolan. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Madame Liu, berapa banyak? Lin Hao tertegun, apa maksudnya? Aku bertanya, berapa banyak uang yang kamu inginkan untuk membatalkan pertunanganmu dengan Ruolan? Bab 3 Selamat tinggal pahlawan wanita protagonis tercengang berapa banyak uang yang Anda inginkan untuk membatalkan pertunangan Anda dengan kuas Ruolan. Ekspresi Lin Hao tiba-tiba berubah dia hendak membuka mulutnya dan memarahinya, orang macam apa yang dia anggap dirinya. Kemudian Nyonya Liu melanjutkan 1 juta dan Anda tidak diizinkan mengganggu putri saya hehe. Lin Hao tertawa marah, di matamu, putrimu, putri sulung keluarga Liu, hanya bernilai 1 juta. Nyonya Liu mengerutkan kening lalu mengendur. 5 juta, aku akan memberimu 5 juta, jangan menguji keberuntunganmu. Tidak ada bukti pertunangan saat itu. Memberimu 5 juta adalah yang paling bisa dilakukan keluarga Liu kami. Memang dialah yang mengusulkan pernikahan antara kedua keluarga. Keluarga Lin juga setuju dan kedua keluarga mencapai konsensus tanpa menandatangani surat nikah apapun. Namun, untuk menaiki tangga keluarga Liu telah melakukan banyak publisitas. Hampir semua orang di kalangan atas Shanghai mengetahuinya. Mengingat kekuatan keluarga Lin pada saat itu bahkan tanpa surat nikah, pernikahan antara kedua keluarga itu sudah pasti akan terjadi. Tetapi siapa sangka bahwa keluarga Lin akan menyinggung keluarga Su, itu direduksi menjadi abu dalam semalam. Alasan mengapa mereka memberi uang kepada Lin Hao dan membatalkan pertunangan itu bukan karena keluarga Liu merasa mereka berutang apapun kepada Lin Hao. Hanya untuk membungkam kelas atas. Cukup. Melihat bahwa Nyonya Liu akan terus berbicara, Lin Hao akhirnya tidak bisa tidak menyela. Kamu ingin pernikahan, kamu ingin membatalkan pertunangan, aku tidak setuju. Batalkan pertunangan tentu saja, kalau begitu biarkan Liu Ruolan datang dan memberitahuku secara langsung selamat tinggal. Setelah mengatakan itu Lin Hao berbalik dan pergi dengan santai. Nyonya Liu ditinggalkan di sana dengan wajah cemberut. Melihat punggung Lin Hao, dia mengambil ponselnya dan memutar nomor Tuan Su, bip bip. Panggilan tersambung, wajah Nyonya Liu yang awalnya muram langsung berubah menjadi senyum menyanjung. Tuan Su, Lin Hao benar-benar datang menemui saya. Ternyata dia tahu bahwa Lin Hao akan datang ke keluarga Liu dalam beberapa hari ke depan. Su Liang yang memberitahunya. Lin Hao tidak tahu bahwa jaring tak kasat mata telah dipasang untuk melawannya. Setelah meninggalkan keluarga Liu, Lin Hao datang ke grup Liu. Setelah bertanya di sepanjang jalan, dia juga mempelajari beberapa informasi tentang Liu Ruolan.
CEO Grup Liu adalah seorang jenius bisnis yang menyendiri dan cantik dengan banyak pelamar. Dia pergi mencari Liu Ruolan dan bertanya dengan jelas apakah dia yang mengusulkan untuk membatalkan pertunangan atau apakah itu hanya ide ibunya. Keamanan Grup Liu lebih ketat daripada keluarga Liu. Seperti yang diharapkan, Lin Hao dihentikan di luar pintu oleh penjaga keamanan. Jika dia ingin melihat Liu Ruolan, dia harus mencari cara lain. Untungnya, dia sangat terampil dan memanjat pagar di sisi lain. Setelah banyak liku-liku, akhirnya aku bertemu Liu Ruolan di kantor presiden. Siapa kamu? Melihat pemuda ceroboh di depannya, Liu Ruolan sedikit mengernyit. Dan bagaimana dengan Lin Hao? Pada saat ini seluruh orang itu terpana dan sebuah suara berteriak di dalam hatinya. Batalkan pertunangan mustahil, aku tidak akan membatalkan pertunangan ini bahkan jika aku mati. Ruolan hanya bisa menikah denganku, aku berkata, bahkan Yesus tidak bisa menghentikannya. Lin Hao telah tinggal di pegunungan selama 6 tahun. Di mana dia pernah melihat wanita secantik itu? Sepanjang jalan, dia telah mendengar lebih dari sekali betapa cantiknya Presiden Liu. Ketika dia melihat orang yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk kehilangan akal sehatnya. Wajah ovalnya sangat indah dan cantik dengan alis yang sedikit berkerut. Temperamennya sejuk dan agung, membuat orang ingin menaklukkannya. Rambutnya diikat tinggi dan ada sentuhan pesona wanita muda di antara alisnya. Kenapa aku merasa seperti ini? Ini pasti ilusi, ini pasti ilusi. Lin Hao sangat ketakutan hingga dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Setelah kembali sadar, dia melihat Liu Ruolan mengerutkan kening dan tampak seperti hendak memanggil keamanan, jadi dia buru-buru berbicara. Ruolan, aku Lin Hao, tidakkah kau ingat aku? Lin Hao, saat Liu Ruolan bergerak, ingatan yang telah lama terlupakan mulai muncul kembali di benaknya. Seluruh pikirannya kini dipenuhi dengan citra Su Liang dan kenangan 6 tahun lalu tampak begitu lama. Lin Hao awalnya adalah tuan muda dari keluarga Lin. Namun 6 tahun lalu sebuah kecelakaan menyebabkan kehancuran keluarga Lin dan Lin Hao menghilang, semua orang mengira dia sudah mati. Kamu belum mati, aku pergi ke gunung bersama guruku tahun itu dan sekarang aku kembali. Lin Hao melengkungkan bibirnya untuk menjelaskan alasannya. Liu Ruolan mengangguk. Jadi alasan kamu datang menemuiku adalah... Lin Hao, apakah itu terlalu hambar? Apa kamu tidak penasaran tentang apa yang telah aku lakukan dalam 6 tahun terakhir? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang setelah kamu kembali? Aku baru saja pergi ke keluarga Liu. Bibi Jiang ingin membatalkan pertunangan kita. Aku datang untuk menanyakan pendapatmu. Setelah jeda, dia berbicara dengan cara yang sangat sok. Jangan khawatir, pertunangan ini diatur oleh orang tua saya. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan memaksamu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Liu Ruolan dengan gugup. Meskipun dia sudah menjadi salah satu selirnya yang ditunjuk, dia masih menantikan untuk mendengar jawaban yang ingin dia dengar. Dia berpikir bahwa mengatakan ini akan memenangkan hatinya, tetapi segera Lin Hao merasa aneh. Ekspresi Liu Ruolan terus berubah dengan ketakutan, kebencian, rasa malu, dan amarah, semua jenis emosi negatif saling terkait. Setelah beberapa saat, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu batalkan pertunangan. Hah, Lin Hao tercengang dan terpana. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisa dibilang bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hanya bisa dikatakan bahwa itu benar-benar berlawanan. Dia bertanya dengan kosong, mengapa? Tidak ada alasan. Ekspresi Liu Ruolan sangat serius. Bagaimanapun, dia telah berkomunikasi dengan Su Liang berkali-kali dan hubungan mereka sudah mengakar dalam, jadi dia tahu sesuatu tentangnya. Mengingat sifat mendominasi Su Liang, jika dia tahu bahwa dia dan Lin Hao bertunangan, dia mungkin akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Membatalkan pertunangan dapat dianggap sebagai mengurangi dosa membunuh. Bukannya dia menyukai Lin Hao atau ingin melindunginya. Faktanya, selain dari pertunangan, mereka berdua sama sekali tidak memiliki hubungan dan hanya kenalan. Dia hanya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya harus mengatakan bahwa untuk bisa menjadi pahlawan wanita, dia memiliki tanggung jawab dan visi. Lin Hao tidak berniat menghargainya. Ketika dia hendak menanyainya, wajah Liu Ruolan berubah. Dia dengan cepat menutupi mulutnya dan pergi ke kamar mandi sebelah untuk muntah. Pupil Lin Hao tiba-tiba mengerut, detak jantungnya melambat, dan pikiran yang sangat absurd melonjak ke benaknya. Bab 4 Mual di pagi hari, sang tokoh utama wanita, pertemuan pertama sang protagonis dan si penjahat. Lin Hao berjalan keluar kantor dengan linglung dengan pikiran berkecamuk di benaknya. Muntah tiba-tiba Liu Ruolan barusan mengingatkannya akan pesona seorang wanita muda. Saat itu dia mengira itu hanya ilusi dan tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang dikombinasikan dengan yang lainnya. Muntah itu, mungkinkah itu tanda kehamilan? Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia langsung menolaknya. Bagaimana mungkin itu tunangannya salah satu haram yang bahkan Yesus tidak bisa menghentikannya. Ketika dia berpikir tentang Liu Ruolan yang dirayu oleh seekor babi dan hamil, dia merasa sangat patah hati hingga tidak bisa bernapas. Jadi Lin Hao meninggalkan kantor. Dia tidak bisa menerima kebenaran dan dia tidak lagi ingin mempertanyakan Liu Ruolan mengapa dia ingin memutuskan pertunangan.
Tunggu, mungkin aku terlalu memikirkannya. Lin Hao berhenti dan mulai menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Pesona wanita muda itu hanyalah ilusiku dan muntah itu hanya karena mual. Keterampilan medisnya tidak lebih buruk dari tuannya, tetapi dia tidak dapat menentukan apakah seorang wanita hamil secara sekilas, dan dia tidak dapat memastikan bahwa Liu Ruolan benar-benar hamil. Ada hal lain yang membingungkannya yaitu rasa takut, malu, dan marah di mata Liu Ruolan. Sebagai presiden grup Liu, dia adalah tokoh top bahkan di kalangan kelas atas. Siapa yang bisa membuatnya mengungkapkan emosi seperti itu? Lin Hao mendapatkan kembali semangatnya, matanya terus berkedip. Dia ingin menemukan kebenaran. Jika Liu Ruolan hamil, dia pasti memiliki pasangan yang ambigu, kan? Dia ingin menemukan orang itu. Jika dia tidak menemukan orang itu berarti dia terlalu memikirkannya. Faktanya, lebih mudah menemukan Liu Ruolan untuk memeriksa denyut nadinya. Tetapi dia tidak berani karena takut jika itu benar, dia tidak akan bisa menerimanya. Berhenti, bagaimana kamu bisa masuk? Sebuah teriakan keras terdengar. Seorang penjaga keamanan gemuk menghentikannya. Dia adalah satpam yang menghentikan Lin Hao di depan pintu belum lama ini. Dia baru saja menyelesaikan shiftnya sebagai satpam ketika dia melihat anak laki-laki itu. Dia pikir dia sedang melihat sesuatu dan harus mengucek matanya beberapa kali. Begitulah caramu masuk. Lin Hao pura-pura tidak bersalah. Aku mengutuk nasib burukku dalam hati. Aku akan mendapat masalah dengan satpam hari ini, ya kan? Berhenti bicara omong kosong padaku dan pergi dari sini sekarang juga atau aku akan menelepon polisi. Kenapa satpam mau mendengarkan penjelasannya? Sambil mengancam, dia menariknya ke arah pintu. Jangan ganggu, aku akan pergi sendiri. Lin Hao memutar matanya. Kudengar Presiden Liu sangat cantik, wanita tercantik di dunia, jadi aku ingin melihat apakah itu benar. Mendengar dia memuji Liu Ruolan, satpam itu menjadi sedikit lebih tenang dan berkata dengan bangga. Tentu saja CEO kami sangat cantik, seindah bunga dan semenyenangkan peri. Penjaga keamanan sebenarnya telah melihat banyak orang seperti Lin Hao. Liu Ruolan terlalu terkenal. Ada banyak orang yang datang ke perusahaan setiap hari hanya untuk melihat sekilas gayanya. Ada bos luar biasa, pria muda elegan, pekerja kantoran glamor, dan orang biasa. Tetapi mereka dihentikan di luar oleh penjaga keamanan. Aku hanya tidak menyangka anak ini akan menemukan celah dan masuk. Oh, Presiden Liu punya banyak pelamar. Aku ingin tahu apakah dia berkencan dengan seseorang. Lin Hao berbicara begitu banyak kepada satpam hanya untuk ujian terakhir ini. Jika Liu Ruolan dekat dengan siapapun, satpam di perusahaan pasti tahu yang terbaik. Setelah menyeret Lin Hao ke gerbang perusahaan, satpam itu santai dan mulai berbicara tentang seks. Para pelamar presiden dapat ditemukan di seluruh ibu kota tetapi tidak ada yang berhasil, namun tapi apa? Mata Lin Hao berbinar, dia punya firasat bahwa kalimat berikutnya adalah kebenaran yang dia cari. Namun dalam beberapa bulan terakhir presiden dan Tuan Su menjadi cukup dekat. Tuan Su yang mana pelankan suaramu. Penjaga keamanan terkejut mendengar teriakan keras Lin Hao dan memarahinya dengan suara rendah. Jika Anda membahas perasaan presiden secara pribadi, Anda akan dipecat jika ketahuan. Melihat Lin Hao sedikit bersemangat, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan sisi ini, jadi dia berbicara. Tentu saja dia putra sulung keluarga Su. Tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dia juga sangat tampan, lembut, dan mudah bergaul. Jika kita harus mengatakan siapa yang layak menjadi presiden kita, itu pasti Tuan Su. Lin Hao tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata selanjutnya dari penjaga keamanan. Kata-kata keluarga Su dan Tuan Su terus muncul di benaknya. Dia menggertakkan giginya dan berkata keluarga Su lagi. Penjaga keamanan tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Lin Hao dan terus membual. Sebuah Rolls Royce yang familiar muncul di depan mata penjaga keamanan, menegang dan bergegas membuka pintu untuk membiarkannya masuk. Ketika mobil itu mendekat, dia mengangkat tangannya untuk memberi hormat, mengangguk dan membungkuk, dan sangat menyanjung. Lin Hao memperhatikan pemandangan ini dan melihatnya dengan cemberut. Aku tidak tahu apakah itu suatu kebetulan, tetapi pemuda di kursi belakang kebetulan menatapnya. Tiba-tiba keduanya saling menatap. Menyaksikan mobil itu pergi, Lin Hao berdiri di sana dengan kerutan di wajahnya. Dalam momen singkat kontak mata barusan, dia melihat godaan di mata pemuda itu. Dia yakin bahwa keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mengapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu kepadanya? Siapa orang itu? Dia adalah Tuan Su yang baru saja kuceritakan padamu. Sapuan mata Lin Hao berubah. Auranya tiba-tiba menjadi ganas seperti binatang buas yang memilih mangsanya. Tuan Su ini semakin dekat dengan Liu Ruolan baru-baru ini dan dia mungkin orang yang mencoba merebut pacarnya. Aku baru saja mengambil beberapa langkah untuk mengikuti ketika aku dihentikan oleh penjaga keamanan. Saudara, jangan mempersulit saya, pergi saja dengan cepat. Melihat ini Lin Hao menahan auranya. Sekarang sudah siang bolong dan dia tidak bisa masuk dengan paksa. Akan buruk jika dia benar-benar menelepon polisi. Tak berdaya, dia hanya bisa menunggu dengan cemas agar Tuan Su keluar. Bab 5 Makan bersama sang tokoh utama wanita, mentalitas protagonis meledak di tempat.
Saatnya makan siang. Matahari sangat terik membakar bumi, Lin Hao berdiri di depan pintu dengan keringat bercucuran. Panas di tubuhnya tidak sebanding dengan kecemasan di hatinya. Mengapa Tuan Su sudah lama berada di sana dan masih belum keluar? Apa yang dia dan Liu Ruolan lakukan? Apakah itu akan ada di kantor di sofa di meja? Jika bukan karena sekelompok penjaga keamanan yang menatapnya dengan sengit, dia pasti sudah lama bergegas masuk. Seorang penjaga keamanan yang baik hati memintanya untuk pergi, tetapi dia menolak. Apakah kamu bercanda? Lampu hijau mulai muncul di atas kepalanya. Bagaimana bisa dia pergi begitu saja? Ini menyentuh hati para penjaga keamanan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas bahwa inilah pesona presiden. Aku lebih baik menantang terik matahari hanya untuk melihat sekilas presiden. Tepat ketika kesabaran Lin Hao mencapai batasnya, Rolls-Royce yang familiar keluar. Ada orang lain di mobil itu, Liu Ruolan, Presiden Liu. Para penjaga keamanan mengamati wajahnya dengan mata mereka dan membuka pintu secara diam-diam berpura-pura tidak melihat apapun. Lin Hao kaget, mengertakkan gigi, dan mengejar mobil itu. Rolls-Royce itu tidak melaju kencang dan Lin Hao tidak kesulitan mengikutinya karena dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Mobil itu tidak melaju jauh dan berhenti di depan Hotel Bintang 5. Pengawal yang mengemudi keluar dan membukakan pintu untuk Su Liang. Liu Ruolan keluar dari mobil dari pintu lain sendirian dan sepertinya hubungan antara keduanya sangat biasa. Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya pria yang keluar dari mobil untuk membukakan pintu bagi teman wanitanya? Skenario terburuk adalah meminta pengawal untuk membukakan pintu mobil bagi teman wanita itu kan? Lin Hao yang mengintip tidak bisa menahan nafas lega, tetapi segera dia merasa sedikit aneh lagi. Su Liang keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk hotel sementara Liu Ruolan mengikuti dengan cepat. Ini apakah hubungan ini terbalik? Mengapa sepertinya Liu Ruolan menyanjung Su Liang? Dia menggelengkan kepalanya, mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, dan mengikuti. Dia tidak naik dan mengaku tetapi memilih untuk terus mengamati secara diam-diam. Keduanya memesan tempat duduk di lobi. Pelayan mengambil pesanan dan kemudian mereka berdua mengobrol dan makan bersama seperti pasangan biasa. Lin Hao berpikir dia terlalu memikirkannya tetapi pemandangan yang dilihatnya berikutnya membuatnya meledak di tempat. Su Liang kenyang dan meliriknya secara tidak sengaja sedikit minat muncul di matanya. Dia datang ke sini hari ini pertama-tama untuk melihat protagonis. Yang kedua adalah untuk melihat apakah plot akan terus berkembang sesuai dengan plot aslinya meskipun ada campur tangannya. Setelah mengamati protagonis, saya menemukan bahwa dia memang tidak luar biasa yang sesuai dengan kepura-puraan sederhana. Plotnya juga telah berubah tidak seperti plot aslinya di mana protagonis baru saja turun gunung dan Liu Ruolan memintanya untuk bekerja sebagai satpam di perusahaan. Plotnya telah berubah dan dia baik-baik saja yang menegaskan idenya bahwa dia tidak perlu peduli tentang arah plotnya. Jadi, apakah tidak apa-apa jika aku membunuh protagonis? Melihat Su Liang sudah kenyang, Liu Ruolan juga berhenti makan. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi dia sangat gugup di dalam dan ingin menangis, tetapi tidak punya air mata. Dulu Su Liang sering datang menemuinya, tetapi hanya setelah beberapa hari karena dia tidak tahan. Mengapa Su Liang datang ke sini berulang kali dalam 2 hari terakhir ini? Setelah makan dan minum, aku tidak tahu apakah Su Liang akan membawanya pulang atau melanjutkan ke kantornya. Dia diliputi emosi ketika sebuah tangan muncul di depannya memegang tisu. Maknanya sudah jelas, biarkan dia menyeka mulutnya. Mendongak, Su Liang menatapnya dengan lembut dengan temperamen yang lembut dan elegan. Bukan hanya Liu Ruolan tidak merasakan kehangatan, tetapi sebaliknya dia merasakan hawa dingin yang menembus tulang-tulangnya. Hanya dia yang tahu iblis macam apa yang tersembunyi di balik orang yang elegan dan santai ini. Dia tidak berani melihat lebih lama dan dengan cepat memalingkan muka. Saat aku hendak meraih tisu di tanganku, sebuah suara selembut angin musim semi terdengar di telingaku. Biarkan saya membantu Anda. Begitu dia selesai berbicara, Su Liang mengambil tisu ke mulutnya dan menyekanya dengan lembut. Gerakannya lembut seolah-olah dia memperlakukan pacarnya. Terima kasih, terima kasih. Liu Ruolan buru-buru berterima kasih padanya, suaranya bingung dan tidak jelas. Mengingat hubungan kita, mengapa kamu begitu sopan? Sebelum Su Liang selesai berbicara, dia berseru dengan terkejut. Sebelumnya sistem hanya akan meminta setelah tokoh utama wanita ditangkap dan dibawa ke dalam keluarga, tetapi sekarang muncul lagi. Ding Lin Hao marah padamu nilai penjahat plus 666. Ding Lin Hao telah mengembangkan kebencian terhadapmu nilai penjahat plus 888. Setelah memahaminya, Su Liang tiba-tiba menyadari bahwa sistem telah meluncurkan fungsi baru. Anda bisa mendapatkan nilai penjahat dengan menyerang protagonis. Nilai penjahat bisa digunakan untuk lotere sistem. Awalnya hadiah hanya bisa didapatkan dengan membawa tokoh utama wanita ke dalam keluarga, tapi sekarang ada sumber hadiah tambahan. TSK, Su Liang menghela napas, ini berarti dia dan protagonis akan berperang sampai mati.
Tidak masalah, dia hanya mencuri pahlawan wanita dan mereka adalah musuh bebuyutan. Dia hanya akan memukulinya sampai mati dan itu saja. Rencananya perlu diubah. Awalnya dia berencana untuk membunuh protagonis segera setelah dia muncul untuk melenyapkan masalah selamanya. Sepertinya masih berguna sekarang. Daripada membunuhnya, lebih baik peras nilai terakhirnya dan biarkan dia memancarkan sedikit energi terakhirnya. Kalahkan protagonis untuk mendapatkan poin penjahat dan gunakan untuk menarik hadiah untuk meningkatkan kekuatanmu. Saat seseorang tumbuh lebih kuat dan yang lain melemah, apalagi yang bisa digunakan protagonis untuk melawannya. Mencuri poin penjahat sebenarnya adalah cara terselubung untuk mencuri keberuntungan protagonis. Sayang sekali Lin Hao tidak memiliki banyak keberuntungan dan mungkin akan segera terkuras habis. Alangkah baiknya jika ada lebih banyak protagonis setelah menjarah keberuntungan seorang protagonis, bunuh dia dan gantikan dia dengan yang lain. Sama seperti daun bawang yang dipanen satu demi satu, Su Liang memiliki tebakan sama. Dunia ini bukan hanya dunia novel The Invincible One Comes Down the Mountain untuk menyakiti kakak senior. Karena selusin atau lebih pahlawan wanita yang dia bawa ke dalam keluarganya bukanlah karakter di dunia novel ini. Ini juga salah satu alasan mengapa dia memutuskan untuk tidak membunuh protagonis untuk saat ini dan memeras nilai terakhirnya. Kekuatannya dianggap tak terkalahkan di dunia novel ini, tetapi siapa yang tahu siapa protagonis lainnya? Bagaimana dengan kembalinya Raja Prajurit, ahli seni bela diri Tiongkok, dewa pembunuh yang sudah pensiun, menantu Raja Naga? Su Liang tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk membuat dirinya lebih kuat. Tentu saja jika protagonis menimbulkan ancaman baginya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli seberapa berharganya mereka, mereka tetap harus dibunuh. Melihat Su Liang menyeka mulut Liu Ruolan tidak menolak seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal itu. Lin Hao tercengang fakta-fakta ada tepat di depan matanya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat postur intim mereka, Liu Ruolan sama sekali tidak tampak malu atau tersipu, mereka pasti sudah bersama untuk waktu yang lama. Ada peluang 999 bahwa kita telah melakukan sesuatu yang lebih intim maka mual di pagi hari Liu Ruolan juga nyata. Warnanya hijau, bagian atas kepalaku berwarna hijau, padang rumput hijau tak terlukiskan. Lin Hao sama sekali tidak bisa menerimanya untuk sesaat salah tiba-tiba dia bereaksi dan melihat dengan hati-hati. Sorotan segera ditemukan. Tidak hanya Liu Ruolan tidak tersipu tetapi wajahnya menjadi lebih pucat dari sebelumnya dan ekspresi ketakutan yang familiar muncul di matanya. Kuas sebuah kilatan inspirasi melintas di benakku pada saat ini Lin Hao mengerti segalanya. Ternyata alasan mengapa Liu Ruolan begitu patuh adalah karena dia dipaksa oleh putra sulung keluarga Su. Apa alasan pemaksaan itu tidak lebih dari kekuatan keluarga Su? Mungkin dia memiliki sesuatu pada Liu Ruolan. Berpikir bahwa Su Liang memaksanya untuk melakukan segala macam hal dan bahkan bahwa dia mungkin hamil dengan anaknya Lin Hao sangat marah. Mentalitas Ding Lin Hao meledak nilai penjahat plus 999 Su Liang mengangkat alisnya dengan ekspresi terkejut di matanya. Apakah dia kehilangan kesabaran ketika dia sedikit intim dengan pahlawan wanita mentalitas protagonis tidak baik kemana kita akan pergi sekarang? Jika dia tahu bahwa Liu Ruolan sudah jatuh, bukankah dia akan mati di tempat? Saya meminta hadiah untuk buku baru saya mulai sekarang penulis muda akan memperbarui buku ini sesering mungkin sampai saya mati saya tidak akan jatuh cinta bekerja atau bermain game akan seperti ini malam ini dan setiap malam. Bab 6 Pemeriksaan kehamilan di rumah sakit sang putri tercengang. Setelah menebak apa yang terjadi, Lin Hao sangat marah hingga tubuhnya hampir hancur. Aku berharap bisa bergegas dan membunuh Su Liang saat itu juga. Pada akhirnya, dia menahan keinginan itu. Dia menemukan beberapa ahli bersembunyi di sudut-sudut, mungkin untuk diam-diam melindungi putra sulung keluarga Su. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan, tetapi menurutnya mereka hanya itu saja dan tidak layak disebutkan. Alasan untuk tidak mengambil tindakan adalah karena dia tidak ingin memperingatkan musuh. Musuhnya bukan hanya Su Liang, tetapi seluruh keluarga Su. Begitu Su Liang terbunuh dengan kekuatan keluarga Su, bahkan jika dia sangat kuat, dia tidak akan bisa bersaing. Bukan hanya itu, tetapi juga karena dia memiliki secercah harapan terakhir. Mungkin saja Liu Ruolan sebenarnya tidak hamil. Orang-orang memang seperti ini, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya kebenaran di depan mereka. Setelah menggoda Liu Ruolan beberapa saat, Su Liang bersiap untuk kembali ke perusahaan. Kedua orang tuanya memindahkan bisnis mereka ke ibu kota dan meninggalkan segalanya di Shanghai untuk dia urus perusahaan telah menumpuk banyak dokumen. Tujuan dari perjalanan ini telah tercapai dan langkah selanjutnya adalah perlahan menciptakan protagonis. Sebelum pergi Su Liang meninggalkan pengawal wanita untuk mengawasi secara diam-diam melaporkan kepadanya jika terjadi sesuatu. Hal-hal seperti tokoh utama wanita dan protagonis yang diam-diam jatuh cinta satu sama lain tidak akan pernah bisa terjadi di depannya. Liu Ruolan tegang seluruh tubuhnya. Dia tidak menghela napas lega sampai Su Liang pergi.
Pada saat ini pelayan lewat dengan membawa sepiring kaki babi rebus berminyak yang membuatnya merasa mual lagi. Dia menutupi mulutnya dan butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Dia meminta pelayan untuk membayar tagihan dan tepat saat dia mengambil tasnya untuk kembali ke perusahaan, sesosok tubuh menghalangi jalannya. Lin Hao, apa yang kamu lakukan di sini? Liu Ruolan mengerutkan kening. Dilihat dari pakaian Lin Hao, dia tidak terlihat seperti seseorang yang mampu makan di hotel bintang 5. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti di sini untuk menemuinya. Ekspresi Lin Hao sangat rumit dan dia menarik napas dalam-dalam. Saya telah belajar banyak selama beberapa tahun terakhir dan keterampilan medis saya cukup baik. Melihat Anda sudah muntah 2 kali, bolehkah saya memeriksa denyut nadi Anda? Dia berhenti seolah mempertimbangkan kekhawatiran wanita itu dan melanjutkan. Jangan khawatir, tidak perlu kontak fisik. Saya bisa mendiagnosis denyut nadi Anda. Saat dia selesai berbicara, dia memiliki beberapa helai benang tipis lagi di tangannya. Wajah Liu Ruolan tampak muram. Tidak peduli siapa yang berkinerja baik, jika seseorang tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa mereka sakit, mereka tidak akan dalam suasana hati yang baik. Apakah Anda pikir mendiagnosis denyut nadi dengan menggantungkan benang hanyalah mitos? Ini semua taktik yang sama yang digunakan untuk menjemput gadis-gadis dari bertahun-tahun yang lalu. Melihat ekspresi Lin Hao yang sangat serius, Liu Ruolan merasa terkejut dan curiga. Setelah berpikir sejenak, dia setuju, mengambil salah satu ujung tali dan melilitkannya di pergelangan tangannya. Lin Hao tidak berniat menggoda gadis-gadis saat ini, dia hanya khawatir tentang mengetahui kebenaran. Setelah menyiapkan saluran, dia tidak sabar untuk mulai memeriksa denyut nadi pasien. Liu Ruolan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya menunggu untuk melihat trik apa yang akan dia mainkan. Namun Lin Hao tampak serius dan ekspresinya terus berubah seiring berjalannya waktu. Kekhawatiran, antisipasi, ketakutan, kemarahan, kehancuran, bagaimana ini bisa terjadi? Liu Ruolan benar-benar hamil. Kebenaran terungkap menghancurkan sedikit fantasi terakhirnya. Lin Hao bergumam pada dirinya sendiri tanpa tujuan, tampak putus asa. Entah bagaimana ketika Liu Ruolan melihat Lin Hao seperti ini, jantungnya berdegup kencang. Sebuah firasat buruk menyelimuti hatiku. Dia dengan cepat bertanya apa yang salah. Haha, ini denyut kehamilan, selamat, kamu hamil. Ekspresi Lin Hao saat ini sangat luar biasa, dia tampak seperti tidak menangis maupun tertawa. Pada saat ini dia bahkan membenci Liu Ruolan. Boom, pikiran Liu Ruolan berdengung, dia berdiri di sana dengan linglung, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Tas di tangannya yang bernilai jutaan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah sadar, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin, kamu berbicara omong kosong. Jika Anda tidak percaya pada saya, pergi saja ke rumah sakit dan Anda akan tahu. Lin Hao meninggalkan sepatah kata dan berjalan menuju pintu, langkahnya terhuyung-huyung dan tubuhnya bergoyang, mungkinkah? Liu Ruolan mengatupkan giginya. Dia memikirkan tentang berkali-kali ketika dia terlalu lelah untuk mengambil tindakan perlindungan. Dikombinasikan dengan kelainan dalam beberapa hari terakhir, saya sering merasa mual, tidak nafsu makan saat melihat makanan berminyak, dan bahkan merasa mual. Dan poin terpenting yang dia abaikan adalah kerabatnya tidak datang bulan ini. Liu Ruolan tidak tahan lagi, jadi dia mengambil tasnya dan bergegas keluar. Dia ingin pergi ke rumah sakit. Rumah sakit rakyat pertama. Setelah Liu Ruolan menyelesaikan pemeriksaan, dia berjalan bolak-balik di koridor dengan cemas menunggu hasilnya. Segera seorang dokter wanita menyerahkan laporan itu kepadanya dan berkata sambil tersenyum. Selamat, Anda akan menjadi seorang ibu, bayinya sangat sehat. Liu Ruolan linglung sejenak. Jika saya tidak berpegangan pada kursi, saya pasti sudah jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia harus menerima kenyataan. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia mulai memberi perintah untuk membungkam. Fakta bahwa dia hamil tidak boleh disebarluaskan. Liu Ruolan selalu bertindak tegas dan cepat, tetapi dia tidak bisa bersembunyi dari mata mereka yang tertarik. Pengawal wanita yang bersembunyi dalam kegelapan melindungi dan memantau dengan cepat melaporkan masalah tersebut kepada Su Liang. Dan pada saat ini, sebuah lelucon terungkap di depan grup Su. Seorang pemuda membunuh semua orang di sekelompok penjaga keamanan. Setelah diperiksa lebih dekat, siapa lagi kalau bukan Lin Hao? Ternyata setelah Lin Hao keluar dari hotel, angin bertiup dan membuatnya menggigil. Saat ini dia merasa sedikit kesal terhadap Liu Ruolan karena merasa kasihan atas kemalangannya dan marah padanya karena tidak melawan balik. Kamu sudah bertunangan tetapi kamu hamil dengan anak orang lain. Sekarang setelah dia tenang, dia tahu bahwa itu bukan salah Liu Ruolan dan jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Su Liang. Semuanya dipaksakan oleh Su Liang. Semakin Anda bertahan, semakin marah Anda, semakin Anda mundur, semakin banyak Anda akan kehilangan. Tunangannya sudah hamil dan dia masih bisa menahannya. Apakah dia masih manusia? Lin Hao segera menemukan perusahaan Su Liang dan bergegas ke pintu dengan agresif. Bab 7 Sekretaris pribadi Sui Yurong protagonis akan datang ke pintu, tapi setengah jam yang lalu, Su Liang datang ke perusahaannya. Grup Su terletak di jalan komersial paling makmur di Shanghai dan beberapa bangunan di dekatnya adalah kantor.
Begitu saya memasuki gedung, sesosok wanita cantik menghampiri saya. Ada secercah kekaguman dan pemujaan di mata saat dia menatap Su Liang. Sekretaris pribadi Sui Yurong juga merupakan anggota keluarga Su Liang. Seperti namanya, dia memiliki keunggulan luar biasa dan tubuh yang bagus. Dia memiliki rambut sepanjang pinggang dan wajah oval tanpa celah. Di bawah alisnya yang ramping, sepasang mata hitam berkilau memancarkan secercah kecerdasan. Tuan Su sangat sibuk, tetapi hari ini dia akhirnya datang ke perusahaan. Sui Yurong mengatakan ini dengan sedikit kekesalan sambil memimpin jalan. Sejak dia membawanya ke perusahaan, dia membiarkannya menangani semuanya dan Su Liang menjadi bos yang lepas tangan. Jika beberapa dokumen tidak memerlukan tanda tangan presiden, dia mungkin tidak akan datang ke perusahaan. Tentu saja dia lebih tersentuh karena Su Liang sangat mempercayainya. Li Wanjun, bukankah dia pergi ke kantor cabang untuk inspeksi, mengapa kamu tidak mengambil alih dulu? Su Liang mengangkat alisnya. Dia baik kepada wanita yang datang ke rumahnya. Dia tidak keberatan jika saya sesekali bercanda atau sedikit marah yang tidak terlalu menambah kesenangan. Tetapi jika Anda membuatnya tidak bahagia, Anda akan dihukum. Sebelum seseorang memasuki rumah dan menemukan bahwa Su Liang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dan putus dengannya, menuduhnya telah menipunya. Pada akhirnya dia masih benar-benar ditaklukkan. Aku sedang berbicara tentang Li Wanji, bukan Li Wanjun. Sui Yurong merasa sedikit tertekan dan memberi Su Liang tatapan menawan. Kerabatnya baru saja meninggalkan Tuan Su, kamu harus pergi mencarinya. Dia sangat merindukanmu sampai dia bahkan tidak bisa makan atau minum. Mengobrol dan tertawa sepanjang jalan mereka tiba di kantor presiden dan Su Liang mulai berurusan dengan dokumen di meja. Dikatakan sedang memproses dokumen tetapi kenyataannya hanya menandatangani. Sui Yurong telah membaca isi dokumen. Dia masih memiliki keyakinan besar pada kemampuan tokoh utama wanita. Dia memegang gelar PhD di bidang ekonomi dari Universitas Harvard dan telah menerbitkan banyak makalah internasional. Dia adalah bakat terbaik sejati. Tidak mengherankan. Dia akan menjadi asisten yang cakap bagi protagonis tertentu yang membantunya mengelola bisnisnya, tetapi sayangnya dia direbut oleh Su Liang terlebih dahulu. Aku ingat ketika aku mencoba menaklukkannya, dia baru saja kembali dari luar negeri dan sedang bersiap untuk mencari pekerjaan. Dia berhasil melalui serangkaian bujuk rayu, paksaan, dorongan, dan penipuan. Upaya itu tidak sia-sia. Tidak hanya dia mendapatkan seorang jenius manajemen bisnis, tetapi dia juga memperoleh keterampilan mengemudi tingkat dewa darinya. Sui Yurong tidak menyela dia. Dia membuatkan secangkir teh untuk Su Liang dan perlahan menutup pintu di belakangnya ketika dia pergi. Bang bang bang, tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Setelah mendapatkan izin Su Liang, Sui Yurong berjalan masuk dengan sedikit gugup dan berkata, "Bos, ada perkelahian di luar." Ternyata ada seseorang yang ingin masuk ke perusahaan untuk mencari Su Liang tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan di depan pintu tanpa janji. Pria itu segera bertindak dan mencoba masuk dengan paksa. Lawan sangat kuat, tak satu pun dari lusinan penjaga keamanan pasukan khusus yang bisa menahan satu pukulan pun darinya. Sekarang kita sedang berjuang masuk. Oh, Su Liang terus menandatangani dan menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Dia mungkin sudah tahu siapa yang akan datang. Baru saja serangkaian suara perintah berdering di benakku. Ding Lin Hao menggigil karena marah. Nilai penjahat plus 555 mentalitas Ding Lin Hao runtuh. Nilai penjahat plus 998. Ding Lin Hao sangat membencimu. Nilai penjahat plus 999. Su Liang sedikit bingung. Kupikir aku tidak melakukan apapun. Aku baru saja makan dengan tokoh utama wanita, tetapi bagaimana bisa menjadi seperti membunuh orang-orang dan teman-teman yang dicintainya? Dia belum mengetahuinya, tetapi dia sebenarnya telah menyebabkan kematian. Melihat bahwa Su Liang sama sekali tidak panik, Sui Yurong juga menjadi tenang. Melihat tangan Su Liang bergerak tanpa henti, dokumen-dokumen berterbangan di tangannya, dia memiliki sikap yang tampak setenang menghadapi runtuhnya Gunung Tai. Profil tampan itu begitu mempesona ketika dia melihatnya dengan serius dan secara bertahap dia menjadi terobsesi dengannya. Setelah menandatangani dokumen terakhir, Su Liang meregangkan tubuh. Ayo pergi dan lihat ada apa dengannya. Turun ke bawah, begitu saya keluar dari lift, saya melihat Lin Hao menjatuhkan penjaga keamanan terakhir. Tidak butuh waktu lama sebelum Lin Hao bergegas dari pintu ke aula. Pasukan khusus ini bukan tandingan kita sama sekali. Bahkan prajurit yang bersembunyi di kegelapan untuk melindungi Su Liang muncul dan menatap Lin Hao dengan ekspresi serius. Dia punya akal dan tidak benar-benar menyakiti petugas keamanan. Mereka hanya perlu istirahat sebentar. Faktanya, jika kami tidak takut memukuli mereka sampai mati atau membuat mereka cacat, kecepatannya akan lebih cepat. Adapun para pejuang itu, dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Di matanya, dia tidak jauh lebih baik dari penjaga keamanan ini. Saat ini banyak karyawan perusahaan berkumpul di aula sambil makan melon dengan rasa ingin tahu. Presiden ada di sini. Seseorang berteriak dan kerumunan itu bubar membentuk sebuah lorong. Wah, lama tidak bertemu Presiden. Anda terlihat semakin tampan. Muah. Gadis nimfo, bagaimana bisa selama itu? Ini baru beberapa hari, oke.
Apakah kamu tidak tahu bahwa sehari tanpa melihatmu terasa seperti 3 tahun? Ada seorang karyawan wanita gila yang matanya berbinar dan dia berseru kaget. Ada juga orang-orang setia yang menghentikan Lin Hao dan berkata, bos, cepat, orang ini mengincarmu, ayo kita hentikan dia. Apa dia ingin menyakiti presiden? Ketika sekelompok gadis mendengar berita itu, mereka langsung marah dan berdiri di depan Lin Hao. Dia ingin membeli waktu agar Su Liang bisa melarikan diri. Presiden kita adalah orang yang sangat baik, bagaimana mungkin dia memprovokasi Anda? Apakah Anda ingin menyakitinya? Mungkinkah presiden telah mengambil keuntungan dari saudara perempuannya? Seharusnya tidak demikian. Hanya dengan melihat ekspresinya, Anda bisa tahu dia tidak terlalu baik. Bahkan jika ada aturan tak tertulis, itu seharusnya menjadi kehormatan mereka. Jika CEO memiliki hubungan rahasia dengan saya pasti akan menawarkan diri kepadanya dan bergerak sendiri. Ketika suara menjilat dan berlutut mencapai telinganya, wajah Lin Hao berubah menjadi hitam. Dia mengerutkan kening dan melihat ke depan hanya untuk melihat ekspresi main di wajah Su Liang, ejekan telanjang. Hati yang berangsur-angsur tenang setelah melampiaskan emosi kini dipenuhi amarah lagi. Saat dia pergi, dia menindas tunangannya dan bahkan membuatnya hamil. Jika Su Liang tidak dibunuh, kebencian di hatinya akan sulit dihilangkan. Bab 8 tampar protagonis dengan tamparan, bagaimana Anda bisa melakukan itu tanpa terluka? Snap. Lin Hao menginjakkan kaki kanannya di tanah dan lantai marmer yang keras mulai retak seperti sarang laba-laba. Dia melompat tinggi dan lepas landas. Dia menginjak bahu beberapa orang dan melewati kerumunan. Kemudian dia bergegas menuju Su Liang tanpa melambat, mengepalkan tinju kanannya, dan menghantamkannya keras ke wajah Su Liang. Bahkan sebelum mendekat, angin menderu mulai bertiup. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini, memanfaatkan kekuatan tersembunyinya dan memutuskan untuk membunuh. Dengan satu pukulan, jangankan manusia, bahkan seekor sapi pun akan terlempar dan kemudian mati mengenaskan karena ledakan energi tersembunyi. Adapun konsekuensi dari membunuh Su Liang, hal terburuk yang bisa terjadi adalah Anda bisa pergi ke luar negeri untuk berkembang. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Su, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Lin Hao tiba-tiba melewati semua orang dan muncul di depan Su Liang saat berikutnya. Melihat pukulan akan mengenai wajah Su Liang, banyak karyawan wanita yang menjerit ketakutan. Tiba-tiba jeritan berhenti, Lin Hao yang awalnya begitu agresif jatuh ke tanah saat berikutnya. Sialan, apa kau mencoba menipuku di sini? Apakah kontrasnya harus begitu besar? Seseorang bermata tajam dan melihat gerakan Su Liang, tetapi itu terlalu cepat yang menyebabkan efek ini. Waktu kembali 1 detik, Lin Hao meninju Su Liang dengan pukulan bersiul dan niat membunuh. Namun, ketika pukulan itu hendak mendarat, Su Liang perlahan mengangkat tangannya. Lin Hao terkejut, apakah dia mencoba memblokirnya dengan tangannya? Dia mencibir dalam hatinya, bahkan jika Su Liang memblokir pukulannya, seluruh tangannya akan lumpuh. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia merasakan udara di sekitarnya tiba-tiba mandek dan menjadi sulit untuk bernapas. Seluruh tubuhnya tampak terpenjara dan gerakannya sangat lambat. Su Liang tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa memukulnya. Ini terkunci oleh kekuatan energi, bagaimana mungkin Lin Hao terkejut? Sebelum dia bisa memikirkannya, Su Liang mengangkat tangannya dan menamparnya perlahan. Tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat dan memiliki kekuatan tak terbatas. Pada saat kritis, Lin Hao mengangkat tangan kirinya untuk melindungi diri dan sebuah tamparan mendarat keras di lengannya. Suara klik samar terdengar. Dia tahu itu karena lengannya patah dan kehilangan semua perasaan. Tidak hanya itu, kekuatan besar menghantamnya, membantingnya ke tanah. Transformation Grandmaster. Pupil Lin Hao melebar, giginya bergemeretak, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia telah melihat kekuatan Tuan Muda kedua yang merupakan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Grandmaster. Dia juga seorang master, tetapi tampaknya tidak sekuat pria di depannya. Lin Hao merasa mati rasa dan mulai meragukan hidupnya kapan menjadi begitu mudah untuk mencapai level Grandmaster. Bukankah Tuan Muda kedua mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai tingkat Grandmaster setidaknya adalah orang tua berusia 50-an atau 60-an? Dia juga mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak energi gelap pada usia ini dan tak terkalahkan. Su Liang ini seusia dengannya dan lebih kuat dari Tuan Muda kedua. Lin Hao merasa putus asa menghadapi pria yang begitu kuat, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Su Liang memiliki kekuatan seperti itu, jadi bagaimana dengan keluarga Su yang besar? Bagaimana dia bisa menghadapi keluarga Su dan membalaskan dendam orang tuanya? Ding, mentalitas Lin Hao meledak, nilai penjahat plus 999. Ding, Lin Hao merasa putus asa, nilai penjahat plus 1000. Tepat ketika Lin Hao menutup matanya dan menunggu kematian, Su Liang berbicara. Panggil polisi, panggil Tang Xin dan biarkan dia menanganinya. Sui Yurong menatapnya dengan kagum. Tidak ada orang lain yang melihatnya, jadi dia berdiri di belakangnya dan melihatnya dengan jelas. Lin Hao yang datang dengan momentum besar ditampar ke tanah oleh Su Liang Ohokai.
Baru setelah mendengar instruksi Su Liang, dia sadar dan dengan cepat mengambil teleponnya untuk menelepon. Pada saat ini beberapa pengawal bergegas maju dan mengendalikan pria itu. Lin Hao tidak meronta, dia menatap Su Liang dengan tidak percaya. Mengapa dia tidak membunuhnya? Apakah karena hukum, nyawa dibalas nyawa? Tentu tidak. Dengan kekuatan keluarga Su, tidak masalah bahkan jika mereka membunuhnya di depan begitu banyak orang. Hukum hanya digunakan untuk menahan orang biasa. Kalimat ini tercermin dengan jelas di depan raksasa seperti keluarga Su. Setelah pengawal memindahkan Lin Hao, pemandangan di bawahnya terungkap, marmer itu tertutup retakan padat. Benar, Su Liang menahan diri. Jika nyawa Lin Hao harus diambil, dia akan mati dengan serangan telapak tangan itu barusan. Hanya saja pada saat kritis dia mentransfer sebagian besar kekuatannya ke marmer di bawahnya. Sebuah tamparan membenarkan tebakan Su Liang. Pada saat itu, halo protagonis tidak terpicu, juga membunuh protagonis tidak memicu hukuman atau reaksi balasan ilahi. Dengan kata lain, dia bisa membunuh protagonis kapan saja. Sebelumnya, dia sedikit khawatir bahwa dia tidak mungkin dibunuh karena aura protagonis. Sekarang kekhawatiran itu telah lenyap. Bahkan, di hadapan kekuatan absolut, bahkan protagonis pun tidak dapat menghindari takdir kematian. Alasan lain untuk tidak membunuh protagonis adalah untuk mempertahankan citranya yang lembut. Bukankah kamu lihat bahwa semua karyawan wanita menatapmu dengan mata menggoda? Citra yang baik akan sangat membantu dia membawa sang pahlawan wanita ke rumahnya di masa depan. Tentu saja tidak realistis untuk membiarkan Lin Hao pergi begitu saja. Jika kamu berani membunuhnya, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa kehilangan lapisan kulit? Tang Xin si cantik polisi dan kapten polisi kriminal juga ada di sakunya. Dia awalnya adalah seorang petugas polisi muda dengan rasa keadilan yang berlebihan. Dia dipimpin oleh Su Liang untuk menangkap orang jahat dan kesan baik mereka dibangun selangkah demi selangkah. Hanya Su Liang sendiri yang tahu berapa kali dia mengatur ini. Akhirnya seorang pahlawan menyelamatkan sang putri dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tunggu sampai Lin Hao ditangkap dan kemudian perlakukan dia dengan baik. Semua orang di biro adalah orang-orangnya, apa yang bisa digunakan protagonis untuk melawannya? Tidak lama kemudian sebuah mobil polisi datang menderu dan berhenti di depan pintu grup Su. Seorang petugas polisi wanita keluar dari mobil. Dia memiliki rambut pendek sebahu yang memberikan kesan heroik. Wajahnya yang halus dan lembut seperti bulan purnama, matanya yang besar dan berair penuh dengan kebenaran, dan sosoknya juga figur. Wajah malaikat dan figura iblis, inilah tipe wanita dia. Su Liang tidak jauh Tang Xin pura-pura tidak melihatnya dan melambaikan tangannya untuk memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Sampai sekarang dia masih sering mengingat saat-saat ketika mereka menangkap orang jahat bersama-sama. Ketika Su Liang bertindak, tidak ada satupun orang jahat yang lolos. Namun, setelah malam itu, Su Liang jarang muncul. Tetapi setiap kali dia muncul, dia memainkan semacam permainan baik melawan jahat dengannya, membuatnya sangat malu. Dengar, sudah hampir seminggu sejak terakhir kali aku bermain game dengannya dan dia sedikit kesal. Su Liang mengangkat alisnya dan memberinya tatapan yang mengatakan segalanya. Tang Xin langsung mengerti dan wajahnya yang cantik berangsur-angsur memerah. Melihat Lin Hao ditangkap, dia buru-buru masuk ke mobil dan mobil polisi melaju pergi. Bab 9 akhirnya sang tokoh utama wanita hamil melahirkan anak. Cheonnya sangat baik, dia hanya menelepon polisi dan menyuruh mereka ditangkap padahal mereka datang untuk membunuhnya, aku pasti sudah menghajarnya habis-habisan. Anda mencoba menyakiti CEO kami, saya sangat marah. Anda seharusnya diseret keluar dan ditembak selama 10 menit. Tampan, lembut, dan baik hati, sungguh pria yang sempurna. Mata karyawan wanita di perusahaan itu bersinar dan mereka memandang Su Liang seolah ingin menelannya. Dan bagaimana dengan presiden yang baik hati dan sempurna di mata mereka? Setelah melihat mobil polisi itu pergi, Su Liang mengirim pesan kepada Tang Xin. Arti umumnya adalah memintanya untuk memperlakukan Lin Hao dengan baik, menggunakan semua hukuman pribadi, dan menunggunya mandi di malam hari. Mari kita kembali dan laporkan kepada saya tentang situasi perusahaan baru-baru ini. Su Liang melirik Sue Yurong dan bersiap untuk kembali ke kantor. Karena Anda di sini, sekretaris pribadi telah bekerja dengan rajin, jadi tentu saja dia harus diberi penghargaan. Apa, kerabat baru saja pergi? Apa kau tidak dengar bahwa lebih banyak teman berarti lebih banyak jalan, lebih banyak pacar berarti 3 jalan lagi? Sue Yurong langsung tersipu, mengerucutkan bibirnya, dan merasa sedikit gugup. Bas. Saat itu telepon bergetar, Su Liang mengangkat alisnya dan mengeklik untuk melihat. Itu adalah pesan yang dikirim oleh pengawal wanita yang dia atur untuk melindungi dan memantau Liu Ruolan. Isinya mencatat secara detail apa yang dilakukan Liu Ruolan. Setelah Lin Hao mendiagnosis denyut nadinya dengan benang yang menggantung, dia lari ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan memastikan bahwa dia hamil. Liu Ruolan hamil. Detak jantung Su Liang sedikit berpacu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Selama setengah tahun dia berpesta setiap malam tetapi tidak ada pergerakan dari lebih dari selusin protagonis wanita.
Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kesehatannya dan membuat janji untuk pemeriksaan fisik dalam beberapa hari. Sekarang Liu Ruolan hamil, ini membuktikan bahwa itu bukan masalahnya. Su Liang meminta seseorang untuk menyiapkan mobil untuk pergi ke grup Liu. Melihat mobil yang pergi, Sui Yurong menghela napas lega tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Grup Liu, kantor presiden. Setelah Liu Ruolan kembali dari rumah sakit, dia mengunci diri dan bahkan sekretaris wanita yang datang untuk melaporkan pekerjaannya dihentikan di luar. Liu Ruolan sedang duduk di sofa dengan linglung, satu tangan. Bagaimana kamu tiba-tiba hamil? Bagaimana jika Su Liang tahu? Apakah dia akan membiarkanku menggugurkan bayi ini? Saat dia memikirkannya, pupil matanya secara bertahap mendapatkan kembali kilauannya dan matanya menjadi tegas. Dia memutuskan bahwa anak itu harus dilahirkan. Bahkan jika Su Liang mengancam bahwa perusahaan akan bangkrut dan keluarga Liu akan hancur, itu tidak akan menjadi masalah. Bang, pada saat ini ada ketukan lagi di pintu kantor. Berpikir bahwa sekretaris wanita itu datang untuk melaporkan pekerjaan, Liu Ruolan tenang dan pergi untuk membuka pintu. Hal pertama yang menarik perhatianku adalah wajah yang sangat tampan. Siapa lagi kalau bukan Su Liang? Di mana sekretarisnya? Berdiri di belakang seperti burung puyuh yang tampak malu. CEO memintanya untuk menghentikan semua orang dan tidak menemui siapapun, tetapi dia benar-benar tidak bisa menghentikan Su Liang. Untungnya, Liu Ruolan tidak memperhatikannya. Faktanya, saat dia melihat Su Liang, wajahnya langsung pucat. Mengapa Su Liang ada di sini lagi? Atau setelah dia melakukan tes yang mengonfirmasi kehamilannya. Hasilnya bisa diprediksi yaitu Su Liang mengetahui tentang kehamilannya. Su Liang tersenyum tipis. Seolah-olah mereka berada di rumah, dia menarik Liu Ruolan yang kaku ke dalam kantor dan menutup pintunya. Sekretaris itu ingin ikut masuk tetapi hampir menabrak pintu. Duduk di sofa, Su Liang menatapnya, pandangannya tertuju pada perut bagian bawahnya sejenak. Aku menatap wajahnya lagi, rona wajahnya sedikit pucat dan matanya penuh kekhawatiran, ketakutan, dan keputusasaan. Apakah aku seseram itu? Setelah berpikir sejenak, dia berbicara. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu hamil, sayang? Tubuh Liu Ruolan gemetar dan dia berbicara dengan nada takut-takut. Apa yang kau inginkan? Tidak mungkin aku akan menggugurkan anak ini. Tanda tanya besar. Kapan aku bilang aku tidak ingin punya anak? Aku sangat bahagia. Oke. Tujuan dari sistem keluarga penjahat adalah untuk menambah anggota keluarga. Tentu saja, Anda juga bisa mendapatkan hadiah dengan memiliki anak. Karena memiliki lebih banyak anak berarti lebih banyak berkah. Sudah cukup, lihatlah dia masih merasa sangat terharu seolah-olah dia bertekad untuk melahirkan anak itu bahkan jika dia terbunuh. Su Liang menyela dengan tidak sabar. Kapan aku bilang aku tidak ingin punya anak? Ya. Suara Liu Ruolan berhenti tiba-tiba dan ekspresinya membeku seketika. Memang, Su Liang tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak ingin punya anak, itu hanya apa yang dia pikirkan. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Bukankah Su Liang hanya memperlakukannya sebagai mainan? Saat dia masih bingung, Su Liang mendatanginya dan membawanya ke dalam pelukannya. Jangan terlalu banyak berpikir, lahirkan saja bayinya, aku akan menjaganya. Anda harus menyesuaikan jadwal kerja Anda di masa depan. Semuanya harus dipertimbangkan untuk anak-anak kita, oke? Suaranya begitu magnetis sehingga orang tidak bisa tidak percaya apa yang dia katakan. Liu Ruolan mengangguk kosong. Tubuhnya perlahan rileks dan dia meringkuk di lengan Su Liang. Perasaan aman yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hati saya dan saya tidak tampak begitu takut pada Su Liang lagi. Untuk periode waktu berikutnya Liu Ruolan menangani dokumen perusahaan sementara Su Liang tinggal di sini bersamanya. Ini adalah anak pertamanya, dia sangat mementingkannya malam Su Liang dan Liu Ruolan kembali ke rumahnya bersama. Untuk memfasilitasi pekerjaan, Liu Ruolan juga memiliki rumah di dekat perusahaan dan Su Liang sangat akrab dengan tempat ini. Kamar tidur, ruang tamu, dapur, balkon, taman, jejak kakinya ada di mana-mana ketika keduanya tiba di rumah, makan malam dengan cahaya lilin sudah siap. Sebagian besar hidangan di atas meja baik untuk wanita selama kehamilan ini secara alami disiapkan oleh pengasuh atas permintaan Su Liang. Selain itu, Su Liang juga menyuruh orang menyiapkan berbagai suplemen yang hampir menumpuk menjadi gunung di ruang tamu. Melihat Su Liang melakukan begitu banyak untuknya, atau haruskah saya katakan untuk bayi di perutnya, Liu Ruolan merasa sangat manis di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa dia benar-benar ingin bayi di perutnya lahir. Su Liang menemaninya untuk makan malam dengan cahaya lilin. Di mana Liu Ruolan pernah melihat sisi lembutnya seperti itu, dia agak tersanjung. Setelah makan malam, kami pergi berjalan-jalan di taman terdekat bersama yang baik untuk anak-anak. Lambat laun Liu Ruolan tidak lagi begitu takut pada Su Liang. Sebaliknya karena perhatian Su Liang, kasih sayangnya padanya secara bertahap meningkat. Karena aku berencana menemani Liu Ruolan malam ini, aku harus membatalkan janjiku dengan Tang Xin. Su Liang mengiriminya pesan yang menyuruhnya untuk tidak menunggu lebih lama dan untuk pergi tidur. Saat ini Tang Xin masih menunggu di biro agar Su Liang menjemputnya sambil berfantasi tentang waktu yang indah malam ini.
Tanpa diduga saya menerima pesan bahwa saya tidak bisa datang karena ada sesuatu dan suasana hati saya tiba-tiba menjadi buruk. Kapten Tang saat ini seorang anggota tim datang kepadanya untuk melapor setelah Lin Hao ditangkap interogasi diserahkan kepadanya. Apa pertanyaannya? Tentu saja, mengapa mereka membunuh Su Liang? Apa? Bahwa Lin Hao tidak akan menyerah bahkan jika Anda memukulinya sampai mati. Tang Xin tertegun pada awalnya, kemudian dia menjadi marah dan berjalan menuju ruang interogasi. Ketika anggota tim di sebelahnya melihat Tang Xin dalam keadaan seperti itu, dia menyeka keringat dingin yang tidak ada dari dahinya. Sepertinya Kapten benar-benar marah. Kapten marah dan konsekuensinya akan serius. Setelah diam-diam berduka untuk Lin Hao selama 3 detik, dia buru-buru mengikutinya karena dia benar-benar takut dia akan dipukuli sampai mati. Silakan baca buku baru saya, mohon desak saya untuk memperbaruinya, mohon kirimkan saya beberapa pesan, dan saya mohon semua dukungan Anda. Bab 10 Sang protagonis menderita siksaan tetapi Su Liang berada di negeri kelembutan. Di ruang interogasi, Lin Hao duduk di kursi besi dengan tangan dan kaki diborgol sehingga tidak bisa bergerak. Lampu dengan watt yang sangat tinggi menyinari langsung ke wajahnya. Sepertinya itu mampu menerangi kegelapan di hati seseorang dan membuat para penjahat mengakui kejahatan mereka. Lin Hao tampak sangat malu saat ini. Pakaian di tubuh bagian atasnya robek di banyak tempat dan bekas cambuknya mengejutkan. Jika dia tidak berendam dalam pemandian obat dan memperkuat tubuhnya di pegunungan sepanjang tahun, tidak akan hanya ada bekas cambuk. Seharusnya kulit tercabik-cabik. Tidak hanya itu, setiap helai rambutnya yang terurai berdiri dan dia bisa sedikit mencium bau gosong. Ini adalah kursi interogasi khusus yang dirancang untuk seniman bela diri. Terhubung ke sumber listrik sehingga elektroterapi dapat dilakukan kapan saja. Dengan dentang, pintu ruang interogasi didorong terbuka. Lin Hao mengangkat kepalanya dengan lemah dan melihat bahwa itu adalah polwan cantik yang menangkapnya pada siang hari yang sepertinya menjadi ketua tim. Mengapa kamu membunuh Su Liang? Katakan yang sebenarnya. Begitu Tang Xin masuk, dia mulai menanyainya. Lin Hao terdiam. Apa yang harus dia katakan? Apakah mereka mengatakan bahwa Su Liang memaksa tunangannya dan membuatnya hamil? Kamu ingin membunuh Su Liang karena kamu tidak tahan dengan padang rumput hijau di atas kepalamu. Aku diselingkuhi dan aku ingin dia mengatakannya dengan lantang sendiri. Apakah dia tidak punya harga diri? Kamu tidak akan memberitahuku, ya? Oke, kamu punya nyali. Sejujurnya, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya dan sangat takut Lin Hao akan segera mengakui kesalahannya. Dia menekan tombol di sebelahnya tanpa ragu dan langsung menuju gigi tertinggi. Babak baru elektroterapi dimulai. Ding. Lin Hao marah padamu, nilai penjahat plus 666. Ding. Lin Hao telah mengembangkan kebencian terhadapmu, nilai penjahat plus 777 gigit. Lin Hao disiksa di ruang interogasi gelap, sementara Su Liang tidur dengan wanita cantik dalam pelukannya. Suara perintah sistem yang tiba-tiba muncul di benaknya membuatnya mengangkat alis dan dia sudah menebaknya di benaknya. Jangan berpikir bahwa Tang Xin pemalu di depannya seperti anak kucing yang patuh. Faktanya, dia adalah Tyrannosaurus betina seperti Tong Mesiu yang bisa meledak kapan saja. Kupikir Lin Hao sudah banyak menderita pikiran Su Liang tenggelam dalam sistem. Nilai penjahat telah melebihi 10.000 memenuhi persyaratan untuk lotre. Anda hanya dapat menarik sekali dengan 10.000 poin penjahat dan Anda tidak tahu apa yang akan Anda dapatkan di Blue Owl sistem undian berhadiah. Ding, selamat kepada tuan rumah Anda memenangkan hadiah petunjuk teknologi baterai energi baru. Kenapa aku merasa lotre sangat tidak bisa diandalkan? Aku menghabiskan 10.000 poin penjahat dan hanya mendapat petunjuk tentang teknologi elektronik energi baru. Ini benar-benar tidak sebanding dengan hadiah sebelumnya. Ya, ini adalah sistem keluarga. Mengundang orang untuk bergabung dengan keluarga dan memiliki banyak anak serta keberuntungan adalah bisnis utama. Sudah cukup baik bisa memenangkan hadiah dalam lotre. Industri apa yang paling menguntungkan di dunia saat ini? Kendaraan energi baru tidak diragukan lagi adalah salah satunya. Baterai adalah jaminan ketahanan kendaraan energi baru dan juga teknologi yang paling sulit dikuasai saat ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa selama ada terobosan dalam teknologi baterai energi baru, itu akan menyebabkan perusahaan kendaraan energi baru naik dengan kecepatan yang sangat cepat. Asetnya setidaknya ratusan miliar bahkan mungkin triliunan. Mendapatkan petunjuk tentang teknologi seperti itu sepertinya tidak buruk juga. Su Liang mulai memeriksa. Segera matanya menjadi aneh karena petunjuknya mengarah langsung ke salah satu wanitanya, Li Wanjun. Petunjuknya adalah bahwa Li Wanjun menolak pengakuan seorang pelamar ketika dia kembali ke alma maternya 2 hari lalu. Segera Su Liang mengirim pesan kepada pengawal wanita yang diam-diam melindungi Li Wanjun menanyakan tentang apa yang terjadi hari itu. Perlu disebutkan bahwa Su Liang tidak memelihara para wanita protagonis yang datang ke rumahnya sebagai pajangan. Mereka semua memiliki pekerjaan masing-masing. Bagi mereka yang menganggur, Su Liang akan mengatur apapun yang ingin mereka lakukan.
Su Liang juga akan mengatur pengawal wanita untuk melindungi mereka secara diam-diam dan berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan mereka. Para wanita ini semuanya di atas 90 dalam hal penampilan, jadi tak terhindarkan bahwa mereka kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa orang yang tidak tahu apa-apa dan disitulah para pengawal ini berguna. Tidak hanya itu, mereka juga memainkan peran pengawasan. Anda tahu mereka semua adalah pahlawan wanita. Jika seorang pahlawan tiba-tiba muncul suatu hari dan jatuh cinta pada mereka pada pandangan pertama, Su Liang akan sangat marah hingga muntah darah. Kehadiran seorang pengawal wanita benar-benar menghilangkan kemungkinan ini. Meskipun dia telah memasuki rumah itu berarti wanita-wanita ini telah menunjukkan tingkat kasih sayang tertentu kepadanya dan tidak akan mudah mengkhianatinya. Tetapi bahkan jika ada 1 dari 10.000 kemungkinan, Su Liang tidak akan pernah membiarkannya terjadi. Segera dia menerima pesan semua yang terjadi pada Li Wanjun pada hari itu dicatat secara rinci. Karena dia menginstruksikan pengawal wanita untuk memberitahunya hanya ketika wanita-wanita ini dalam bahaya, ketika pria lain muncul di sekitar mereka, atau ketika ada keadaan darurat. Ini seperti seseorang menyatakan cintanya padamu dan menolakmu tidak perlu melaporkan masalah kecil seperti itu. Su Liang yakin bahwa masalahnya terletak pada pengakuan ini dengan pandangan cepat, saya segera menemukan informasi penting. Pada hari itu Li Wanjun kembali ke Universitas Shanghai untuk menerima sertifikat gelar masternya. Ketika saya berada di gerbang universitas, saya bertemu dengan seorang teman sekelas bernama Mu Bai yang menyatakan cintanya kepada saya. Mu Bai teman sekelas Li Wanjun telah mengejar Li Wanjun sejak memasuki perguruan tinggi. 4 tahun kuliah 3 tahun sekolah pasca sarjana total 7 tahun mengejar. Meskipun dia ditolak sepanjang waktu, dia tidak pernah menyerah. Dalam 6 bulan terakhir studi pasca sarjananya, Li Wanjun masih menolak tetapi tidak sekeras sebelumnya. Ini membuat Mu Bai melihat fajar kesuksesan. Akhirnya pada hari dia menerima ijazahnya, dia menyatakan cintanya. Hasilnya tentu saja Li Wanjun menolaknya dengan tegas. TSK. Setelah menyaksikan pengakuan ini, Su Liang menghela nafas dan gelombang pikiran membanjiri benaknya. Itu adalah ingatannya tentang menaklukkan Li Wanjun. Beberapa bulan lalu, Su Liang memperhatikan Li Wanjun dan kebetulan mengetahui melalui penyelidikan bahwa ibu Li Wanjun tiba-tiba dirawat di rumah sakit karena sakit jantung. Pemeriksaan mengungkapkan bahwa itu adalah kanker paru-paru stadium awal. Jadi dia menyuap dokter dan mengubah catatan medis. Langsung ubah tahap awal ke tahap akhir dan beritahu Li Wanjun untuk mengumpulkan uang karena dia membutuhkan perawatan sesegera mungkin. Keluarga Li Wanjun adalah keluarga berada. Bagaimana mungkin mereka mampu membayar biaya pengobatan kanker? Dia mencoba mengumpulkan uang di mana-mana tetapi tidak ada yang mau meminjamkannya. Tepat ketika dia hampir putus asa, Su Liang muncul di hadapannya seperti seberkas cahaya. Tidak hanya mereka mengatur agar ibunya dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik, tetapi dia juga dirawat di bangsal kelas atas. Li Wanjun sangat tersentuh. Tuan Su, terima kasih. Anggap uang ini sebagai pinjaman dari saya. Saya pasti akan membayarnya kembali. Oke, tapi tidak mudah untuk membayarnya kembali. Mengapa kamu tidak datang dan bekerja untukku? Su Liang menatapnya dengan senyum seolah-olah sedang bermandikan angin musim semi. Dengan cara ini Su Liang membawanya ke perusahaan. Akan mudah mulai sekarang. Setelah perhatian dan kepedulian Su Liang yang terus-menerus, Li Wanjun perlahan jatuh cinta padanya. Sejujurnya, Li Wanjun juga sangat bekerja keras dan mengamankan posisi manajer pemasaran hanya dalam beberapa bulan. Harus dikatakan bahwa dia layak menjadi pahlawan wanita, masing-masing dari mereka berbakat dan suara mereka juga bagus. Masalahnya terletak pada pria bernama Mu Bai ini, nama ini terdengar seperti protagonis. Sepertinya tebakan